Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari apa ini ya? Hari Rabu. Rabu ya, tanggal 3 Juli 2024. Saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke rumah Bapak Haji Rustam. Rustam Saputra, Pak ya. Iya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala baru saja berangkat ke tanah suci dan baru 2 hari, 2 hari mas sehari ya? 2 hari Pak. Baru Oh ya, 2 malam ya. Kita ingin berbincang-bincang, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Amin, amin. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Rustam. Ya Pak. Saya ingin tahu Pak Rustam kemarin haji mengikuti yayasan apa Pak? An-Namirah. An-Namirah. KPIH An-Namirah. Ya, KPIH An-Namirah. Ya. Sekarang kata Kemenak itu namanya ada U ya Pak. KPIHU. KBU ya. Iya, iya. Memang dulu KPIH Iya. kelompok bimbingan ibadah haji. Ya, sekarang ada U-nya, ada U-nya. Oh. U-nya itu umroh. Umroh ya. Ya. Kelompok bimbingan ibadah haji. Umroh haji. KPIHU. Ya, KBU. Mungkin dalam obrolan yang singkat ini kita tidak terlalu banyak, cuma ingin membahas beberapa poin saja, diantaranya tempat maktab kemarin, tempat hotelnya itu, iya. Daerahnya namanya apa Pak? Maktab hotelnya Al-Ghadir, Alisyah Al-Ghadir. Ya, terus daerahnya namanya Sisa ya? Ya, Sisa ya. Itu kira-kira menurut perkiraan berapa kilo Pak? Dari 4 kilo Pak. Kilo ya? 4 kilo. Berarti lebih jauh dari Maktas C. Iya, iya. Kemudian selama perjalanan ataupun ya mungkin mulai dari kita terbang dulu ya. Iya. Mulai dari terbang, kira-kira ada hambatan apa tidak Pak dalam perjalanan penerbangan itu? Alhamdulillah tidak ada Pak. Tidak ada ya. Iya. Terus pesawatnya itu mengalami turbulen nggak? Ya, ada guncangan sekali-kali. Ada ya, ada sekali-kali ya, sedikit ya, Pak ya. Nggak apa-apa Pak, itu apa itu tes iman Pak. Tes iman. Ya, Pak, ya. Saya juga, ya saya sebagai manusia biasa juga kadang-kadang takut juga gitu. Iya, ya. Iya. Karena kan namanya di udara kan. Iya, iya. Udara tinggi, bayangannya udah enggak lah gitu. Iya, iya, iya. Tapi ya itulah, itu biasanya itu namanya turbulen Pak. Iya. Turbulen, jadi angin, mungkin anginnya terlalu kencang iya, atau iya. apa, kita nggak tahu. Apakah nabrak awan, ya wallahu a'lam. Pokoknya itu yang tahu bahasanya pilot iya, lah. Iya, iya. Kalau kita kenal istilahnya itu namanya turbulen. Jadi pernah ya Pak ya sekali ya, ya. Sekali-kali Pak itu. Ya. Dan biasanya kalau lagi turbulen itu para jamaah nggak boleh jalan-jalan Pak. Iya, akan dianjurkan tetap di tempat. Dipastikan sabut pengaman harus terpasang. Iya. Terus kemarin Garuda atau Saudi Arabia pesawat? Garuda ya. Garuda. Nah, kalau Saudi Arabia itu ada Pak tempat sholatnya kecil. Oh iya. Iya. Ya hanya cukup untuk orang dua lah. Cukup untuk orang dua. Iya. Tapi itu kalau Saudi Arabia, kalau Garuda nggak ada. Tidak ada Pak. Ya, memang itu bedanya. Iya. Kemudian ngomong-ngomong, Bapak ditunjuk oleh yayasan sebagai apa itu? Karu Pak. Karu itu singkatan dari Ketua Regu Pak Haji. Nah, kira-kira Ketua Regu itu sebenarnya tugasnya apa Pak? Tugasnya ya sedikit membantu kerjaan Karum. Pak Karum. Karum itu ketua rombongan. Jadi kami itu ditugaskan untuk mengurus jemaah bagian konsumsi dan juga kalau ada apa ya istilahnya Pak Haji, kalau ada kekeliruan mungkin ya untuk mengingatkan. Oh iya. Ya gitulah Pak Haji. Mengingatkan jemaah ya. Iya. Mungkin ada jemaah yang belum melaksanakan. Iya.
Tapi kemarin dipastikan rukun-rukun haji terlaksana semua ya? Insya Allah Pak Haji, udah komplit lah. Ya, mulai dari berihram, Iya, wukuf, iya, wukuf, cukup. kemudian tawaf Ifadah, ya udah ya. terus melontar, Ya. segala macam. Alhamdulillah udah lancar. Ya, jadi memang sebenarnya rukun haji itu nggak banyak sih, hanya Iya. 4 saja. Oh, 4 aja. Ya, jadi berihram, ya. Iya. Berihram meskipun kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang suka ada jamaah yang Nah, entah sengaja atau lupa, kadang-kadang masih pakai pakaian dalam. nah itu Pak Haji, itu banyak akan terjadi tuh. Di lapangan banyak terjadi, Pak Haji. Kita wajib mengingatkan loh, Pak. Nanti ihramnya, Iya. ihramnya Iya. nggak sah loh. Iya. Nah, di antara jamaah Namirah ada nggak yang kayak gitu? Alhamdulillah tidak ada Pak Haji. Ya, kalau ada Tidak. harus diingatkan Iya. sama Iya. keluarga. Iya, iya. Soalnya kalau misalnya kan larangan ihram kan bagi laki-laki larangan ihram memotong kuku nggak boleh, Iya, memotong iya, rambut nggak boleh, iya. pakai Iya. tutup kepala nggak boleh, Iya. gitu ya. Terus pakaian berjahit nggak boleh, Iya, iya, gitu iya. ya. Dan seterusnya kan banyak. Iya. Nah, kemudian dalam proses pelaksanaan haji itu kan diawali dari tarwiyah ya. Iya. Bapak ikut tarwiyah nggak? Kalau kami ada 8 orang tidak ngikut Pak Iya, Haji. iya, 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 iya. dikarenakan ada salah satu keluarga kami kurang sehat. Iya, 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 iya. Iya, jadi ya kami ikhlas lah isinya Iya. melepaskan jamaah-jamaah atau khususnya jamaah rombongan Anamira. Iya, iya. Gak apa-apa Pak, kami tinggal aja di hotel nggak apa-apa. Jadi Ya. sekitar berapa orang? Sekitar kalau Anamira 8 orang. 8 orang ya yang Iya. nggak ikut tarwiyah ya. Iya, iya Pak Haji. Nggak ada masalah sih. Iya, Karena itu kan hukumnya sunnah ya. iya, iya. Hukumnya sunnah, jadi nggak wajib. Cuma kalau kita sehat, kuat, apalagi umurnya masih muda, kalau nggak ikut, kayaknya sayang. Iya, iya Pak Haji. Jadi kalau Pak Rustam sendiri termasuk yang nggak ikut. Iya, Ya. termasuk kami nggak ikut. Oke, terus berangkat dari hotelnya itu jam berapa Pak ke Arafah? Korafanya Pagi, siang, malam? itu sore ya. Sore ya. Iya, kalau nggak salah sore. Ya berangkat Sore asar ya. Habis ke asar ya. Arafah ya. Iya, iya. Ya ke Arafah Iya, ya. iya sore. Berangkatnya Malam. malam. Iya. Ya artinya Iya. maksudnya malam sebelumnya. Iya, Iya, sebelumnya Pak, Ya, sebelumnya. Oke, oke. Iya. Nah, Bapak berangkat berarti habis asar terus sampai Arafah maghrib Bapak Isya. Maghrib, ya maghrib Pas ya. mau maghrib. Berarti cepat juga ya. Iya. Pas mau maghrib. Itu termasuk lambat tuh Pak. Jadi karena kan mobilnya ini kita lagi nunggu-nunggu mobil ini lumayan lama sih. Iya. Iya, 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 iya. Terus oke sampai di Arafah kira-kira maghrib ya. Belum Iya. belum Isya ya. Terus sudah masuk Isya. Sebelum maghrib, sebelum isya. Selama wukuf di Arafah, Bapak sempat nggak ke Jabal Nur? Bukan Jabal Nur, Jabal Rahmah. Rahmah. Nggak sempat Pak. Sempat, ya. Dikarenakan di sana itu mungkin cuacanya Panas sekali ya. panas sekali, jadi dianjurkan memang para jamaah nggak, Nggak usah keluar. kalau tidak ada kepentingan nggak usah keluar Iya, gitu iya, dari iya. dokternya ini. Ya, Jadi gitu. saya hanya melihat dari televisi kan. Iya, iya, iya. Saya lihat dari televisi itu di Jabal Rahmah itu penuh. Iya, iya, iya. Penuh orang kayak semut gitu ya. Kemudian di tengahnya kan ada tubuhnya. Iya, iya, Ya. iya, Pak. Ya. Nah, kemudian mereka pada apa gitu? Pada kayak deket-deket di tubuh itu. Nah, padahal sebenarnya di situ tidak ada keutamaan. Iya, iya, Nggak iya. ada keutamaan. Nah, jadi memang saya lihat wajah-wajahnya di televisi itu rata-rata memang orang asing semua. Iya, Orang Indonesia hampir nggak ada ya. ya menguasai lapangan Pak. Ya, kayak itu orang-orang luar semua kayak. Iya. Dan mungkin orang Indonesia mungkin pertama karena nggak kuat panas kali ya. Mungkin Pertama panas dulu. mungkin tidak Pak. Istilahnya menurut istilahnya manut. Oh, taat sama itu. Iya, taat dengan Komandan perintah lah. komandan. Iya, istilahnya apa ketua ketua rombongan, Oh. ketua kloter ya menurut gitu loh Pak. Dibilangin. Jadi, "Pokoknya iya. jangan keluar. Iya, iya itu bener itu ya nggak Tapi keluar. sebenarnya kalau soal panas masih Wah bisa lah sama-sama kuat Pak kita, insya Allah kuat.
Apalagi kan bawa payung kan. Iya ada Pak. Sebenarnya apa? Situ aja Bu. Ya udah. Ya. Ya, terima kasih. Ya, situ aja. Minumnya habis ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian selama wukuf itu si jamaah kita yang tidak tarwiyah dengan yang tarwiyah itu ketemunya pagi kan ya? Pagi ketemu kan? Ketemunya pagi Pak, pagi. Ya, jam pagi. 9 apa jam 10? Sekitar sebelum jam 9. Sebelum, oh pagi banget. Iya ya? pagi banget Pak, makanya kami juga kaget. Berarti kesimpulan saya berarti tarwiyahnya termasuk lancar lah. Iya. Ketemu pagi. Iya pagi Pak, itu sebelum jam 9 datang. Kita makan belum beres-beres sudah datang. Iya. Dan yang tarwiyah kan berarti nginepnya di Mina Bu. Iya di Mina. Dan pagi harinya itu siap-siap, saya baca di grup itu. Iya. Pagi harinya suruh siap-siap sekitar jam 6 lah. Iya. Nah, ya iya. Kalau sebelum jam 9 juga udah bagus. Iya. Soalnya kalau sampai ke Arafahnya telat, misalnya zuhur belum datang, wah yang tarwiyah zuhur belum datang, itu gawat itu. Iya. Gawat. Tapi kan sebelum zuhur udah datang kan. Iya. Jadi saya udah ketemu lah ya. Iya. Kemudian kayaknya ada istilah baru ya ketika di Musdalifah itu. Istilah baru itu Bapak udah dengar belum? Namanya murur. Murur ada Pak. Dengar ya? Dengar. Nah, kita sama Anamiroh murur apa enggak? Tidak ada Pak. Alhamdulillah semua turun. Mungkin para pemirsa belum tahu artinya murur. Iya. Yang Bapak tahu dari ketua rombongan, dari ketua kloter, murur itu apa Pak? Murur itu berlaku kepada orang yang mungkin lansia Pak ya. Iya, yang tidak mampu istilahnya turun dengan dengan sendirinya, harus itu harus di mobil. Jadi dengan kata lain murur itu jamaahnya nggak turun dari mobil. Iya. Di Musdalifah itu. Iya. Ya. Tapi mobilnya berhenti apa jalan? Jalan terus Pak. Jalan terus. Ya, jadi itulah para pemirsa. Ada istilah baru ya. Karena mungkin ya banyak pertimbangan. Maka ada ijtihad baru yang namanya murur, yaitu para jamaah. Tapi kalau memang itu dikhususkan untuk yang tua-tua atau lansia itu ya sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi kalau menurut sebagian ahli fikih, terutama dari para sahabat Hambali, itu termasuk pelanggaran wajib haji. Ya, karena apa? Karena kita tidak boleh keluar sebelum jam 00. Iya. Kalau kita keluar dari Musdalifah sebelum jam 00, maka kita kena bayar dam. Iya. Makanya ketika ketua yayasan sempat telepon saya atau SMS, saya jawab, ya Anamiroh kalau bisa jangan murur. Kalau murur itu harus motong. Iya. Ya. Artinya orang-orang yang bertekad untuk murur, ya tidak mau turun di Musdalifah, ya itu silakan saja, boleh, tapi harus motong. Dengan denda itu ya, dendam. Ya. Makanya saya waktu itu agak tegas kepada Pak Ando, ya, Anamiroh jangan murur, ya, tetap turun, ya. Nah, kecuali mungkin orang-orang yang sakit pakai ambulan, ambulan gitu ya, apa namanya istilahnya di opnam di ambulan gitu, ada apanya ditusuk-tusuk ininya apa? Impus segala macam, nah itu oke lah murur. Tapi kalau kita waras sehat, ya sebaiknya kalau sesuai dengan sunnah kita sampai subuh. Iya. Tapi kalau misalnya ada ibu-ibu, ada perempuan, ada orang tua, ada lansia, sampai jam 00 Pak. Iya. Oke, jadi, nah kemudian yang tahun lalu kan ada musibah tahun lalu, karena jamaah dari Musdalifah itu tidak terangkut dengan sempurna ke Mina. Iya. Pagi harinya itu loh. Iya betul. Jika ada yang diangkutnya jam 8, diangkutnya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, sampai ada yang pingsan. Iya. Ini tahun ini insya Allah enggak ya? Alhamdulillah Pak, kita belum lihat macam itu. Walaupun istilahnya
waktu penjemputan itu agak sulit juga dikarenakan mulai dari jam 1 itu udah bergerak, kita sampai jam 3, jam 4 baru dapat penjemputan dikarenakan mobilnya itu loh Pak, nggak cukup. Itu Bapak masih mending, Pak. Masih mending. Yang zaman saya tahun 2016 lebih parah dari itu. Lebih parah. Saya tuh 2016. Jadi sudah lewat jam 12 ya, sudah lewat jam 12, jam setengah 1 lah. Itu sudah mulai siap-siap. Bangun. Nah, kemudian nunggu pengumuman kan. Nah, kemudian ternyata yang diangkut dulu Aceh misalnya gitu. Habis Aceh, Sumatera Utara. Ya. Habis itu Padang terus. Itu lama Pak. Sampai akhirnya sebelum Lampung dipanggil sudah azan subuh. Alhamdulillah kalau kita nggak apa. Nah, itu saya. Nah, akhirnya saya perintahkan pada semua jamaah, sekarang ambil air wudhu. Ayo ambil air wudhu. Kita sholat. Kita sholat subuh. Nah, habis sholat subuh baru Lampung. Nah, baru naik. Gitu. Jadi Bapak lebih bagus malah. Lebih bagus Pak. Cuma antriannya itu kita lebih kurang sekitar 3 jam lah berdiri di itu antrian. Nggak apa-apa, itu masih normal Pak, masih normal. Saya sholat subuh di situ, saya sholat subuh di Musdalifah. Nah, kalau rombongan Bapak sholat subuh di mana? Pas di Mina Pak. Oh ya udah. Berarti bagus mungkin, dari saya. Iya mungkin waktunya memang sih lewat dikit, tapi ya dikategorikan sholat subuh ya alhamdulillah ya normal lah di sana. Belum Pak, belum masih ini. Oke, berarti ini termasuk bagus dan aman ya. Memang tahun ini luar biasa, kabarnya pemerintah Saudi memanggil jamaah haji itu jumlahnya sekitar 5 juta Pak. Iya Pak. Betul Pak. Iya, nah, saya dengar ini apa benar apa enggak, tolong dijelaskan. Iya Pak. Katanya di Mina itu banyak yang tidur di lorong-lorong, di gang-gang. Itu mungkin kemauannya Pak, kemauan sendiri. Dikarenakan di dalam itu ya kalau malam memang hawanya tuh dingin dikarenakan ada AC. AC-nya itu lubangnya kayak kepala Pak gedenya. Ada 2 itu, satu tenda ada 4 kiri kanan. Jadi dingin banget. Oh dingin banget. Itu kadang-kadang lucunya kalau kita mestel kan nggak bisa udah nggak bisa dikecilin. Nggak bisa Pak. Itu memang udah diukur. Nggak, maksudnya lapor sama petugasnya. Oh ya Allah itu Pak. Jadi kita kita jalan ke dekat pintu keluar, dekat gerbang. Iya ada. Nah, nanti ada kantor kecil. Ya kayak ada pos gitu ya Pak. Lapor situ. Ya ada kantor kecil gitu. Bisa kok. Pakai bahasa Inggris boleh ya. Oh, jadi nanti misalnya kan ada berapa tadi yang kayak lubangnya segede kepala, ada berapa itu? Ada berapa? Ada 4 Pak. Ada 4, kiri kanan 2. Bisa dimatikan 2. Nah, ini mati, jadi nggak terlalu dingin banget. Tapi kalau siang sangat butuh Pak. Ya, siang oke. Siang oke lah. Jadi, tapi itu yakin karena kemauan sendiri, bukan karena di dalam tenda Mina itu memang nggak muat, bukan? Istilahnya walaupun nggak muat juga dimuat-muatin, memang udah terukur Pak Haji, udah terukur tempat kasurnya itu ya sama jamaah itu udah terukur. Mungkin mereka ini ya pingin merokok, pingin suasana yang agak beda dari tadi ya. Enggak tidur sih enggak, cuman ya mungkin main nongkrong gitu sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Di lorong-lorong itu. Iya, di lorong-lorong itu. Dulu kan sekarang pohon itu udah tinggi Pak Haji. Jadi kalau matahari udah condong itu udah bisa teduh-teduh, bahkan sholatnya banyak di bawah pohon-pohon itu. Enggak, maksudnya ini di Mina? Iya di Mina. Di Mina ya. Oh bukan di Mina, di Arafah itu mah. Di Mina enggak sih Pak, enggak ada yang di lorong. Enggak, saya baca di mana itu ya, baca di YouTube apa di mana itu. Ada Pak laporan dari wartawan tuh di Mina itu, di Mina. Iya di Mina. Bukan di Arafah, bukan? Iya di Mina tadi itu, saya maaf. Di Mina itu karena saking banyak jamaah akhirnya tidurnya sampai dempet-dempet tidurnya. Belum saya temukan Pak Haji itu. Kayaknya itu aman-aman aja di Mina Pak Haji. Nggak ada yang tidur dulu? Nggak ada Pak Haji. Nggak ada. Berarti berita yang saya baca. Iya. Kita di Mina itu nggak ada Pak Haji, namanya mau tidur di pinggir-pinggir. Dikarenakan gini Pak Haji, di lorong itu kan kecil. Sedangkan
kita jamaah ini lalu lalang di situ Pak Haji. Iya. Itu kadang-kadang bukan orang situ lewat situ dikarenakan nyari ini iya maaf aja kalau jamaah-jamaah yang dari mana itu sering keliru gitu loh Pak Haji. Dikarenakan tenda ini kan sama mungkin lorong-lorong ini keliru dari WC-nya tadi mau lewat maksudnya ke kamarnya ke tendanya malah lewat ke tempat kita gitu. Kadang-kadang ada yang ngintip, wah ini salah orang, salah tenda katanya kan gitu. Pergi lagi. Jadi kalau untuk tidur di situ nggak ada Pak Haji itu nggak. Belum pernah saya ketemu. Berarti kalau itu berita yang saya lihat dari dari televisi itu berarti itu mungkin hoax gitu. Terus berapa jarak jauh dari tenda untuk melontar jumroh? Jaraknya berapa itu kilo? Sekitar 5 kiloan kali ya, bisa lebih Pak Haji, bisa lebih. Bisa lebih. Ya, sekali jalan. Sekali jalan. Allah. Saya dulu sekitar 2 kilo Pak. Oh, 2 kilo. Iya. Tapi kami waktu itu tendanya di gunung, jadi kami agak turun gini. Oh, iya. Turun, habis itu datar, habis itu masuk terowongan kan? Iya. Nah, jadi kami sekitar 2 kilo sampai 3 kilo lah. Kita 2 terowongan Pak Haji yang kita lewatin. Hampir 3 terowongan. Cuma terowongan yang ketiga ini kita udah belok ke tempat. Alhamdulillah tempatnya kita datar Pak Haji. Datar. Itu sekali jalan 5 kilo. Kalau kami perkirakan ya sekitar begitulah. Iya. Berarti sekali jalan berapa jam? Itu kalau kami berangkat habis sholat, ya sebentar sih Pak Haji ya, cuman beberapa jam aja. Enggak, kalau 5 kilo tuh jauh loh Pak. Iya memang agak jauh Pak Haji, ya lumayan lah. Cuman kita sering, ya jalannya kan kalau di Mina, terowongan Mina tuh kan agak cepat Pak Haji kita. Nggak kerasa lah. Iya. Yang tua pakai kursi roda apa gimana? Pakai kursi roda. Ya sekitar berapa jam lah itu. Soalnya kalau saya berangkat dari waktu melontar terakhir Pak Haji. Kami kan ambil subuh ya. Sebelum subuh itu kita memang kejar jam 6 itu kan jam 7 harus siap-siap untuk diberangkatkan ke Mekah, ke hotel lagi. Jadi kami berangkat dari kan ya? Iya. Jadi kami berangkat jam 1, pulang pergi itu alhamdulillah waktu sholat masih inilah nggak terburu-buru gitu waktu sholat subuh. Jadi berangkat jam 1. Iya. Sampai di Jamarat jam berapa? Jam 2 lah, lebih lewat dikit. Nah, ya. Itu sholat subuh dulu apa melontar dulu? Melontar dulu Pak Haji. Jadi pulangnya baru sholat subuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan paling 3 jam lah bolak-balik gitu. Ya sebenarnya untuk nafar itu sebenarnya seharusnya santai itu. Harus dikejar-kejar seperti itu. Iya. Jadi kalau yang afdol, yang utama sih sebenarnya melontar jumroh itu habis zuhur Pak. Oh iya. Yang afdol. Iya. Tapi ya ulama membolehkan lah untuk melontar pagi itu ya. Iya. Ada sebagian orang berpendapat yang ekstrim Mbak, mengatakan bahwa tidak sah melontar jumroh sebelum jam 12 zuhur nggak sah. Kasar gitu Pak ya. Nggak sah itu. Ada yang ekstrim gitu aja. Dikarenakan gini Pak Haji, kami itu kan dihimbau dari ketua atau pembina jamaah ini bahwa sebelum jam 7 itu kita harus di tenda. Dikarenakan jam 7 ada penjemputan ini. Nah, ada penjemputan jamaah. Nah, sekarang kita mau tanya secara jujur ya, jujur dan kenyataan. Iya Pak. Itu penjemputan ternyata kenyataannya jam berapa? Iya sekitar jam 9. Nah, baru ada penjemputan. Berarti molor 2 jam kan? Bilangnya jam 7 kan? Jam 7. Ternyata jam 9 baru datang bisnya. Iya, itu pun tidak langsung kita naik Pak, jadi karena kan menjemput dulu rombongan berapa gitu. Iya, tapi ternyata di sana tidak istilahnya tidak istilah rombongan siapa, yang penting siapa yang duluan
ngambil barisan itu masuk aja dikarenakan tujuan itu satu hotel. Yang penting maktabnya sama. Iya sama, maktab 18. Karena kan satu hotel itu kan bisa terdiri dari beberapa provinsi kan? Iya banyak Pak kita. Yang rombongan kita itu di lantai berapa Pak? Lantai 15. Paling ujung. Paling ujung. Itu ada plus minusnya. Iya. Plusnya itu kalau mau menjemur dekat. Iya, alhamdulillah kalau jemuran itu dekat itu. Ya. Karena kan paling ujung kan? Iya paling ujung. Kan satu lantai lagi atas jemuran. Iya, terus setinggal lagi. Iya, langsung ya. Itu keuntungannya. Iya. Kalau yang bawah kan kalau mau menjemur kan harus atas itu. Iya. Kadang-kadang sampai di atas itu ngeri Pak, ngeri. Iya betul. Itu nggak ada orang ya. Tuh. Saya pernah tuh di lantai berapa? Di lantai 6 ya. Di lantai 6 mau 7. Pas mau jemur di atas, sepi sekali. Iya. Karena, tapi ibu-ibu jangan berani-berani sendirian, jangan. Nah, tapi kalau kita memang tidurnya di lantai 15, iya. berarti kan itu udah wilayah kita lah. Iya, termasuk kita. Apa lah ya? Kayak kita yang kuasa lah. Iya. Di sana nguasain jemuran itu kita, Pak. Cuma kalau ke bawahnya biasanya antri kan. Iya. Nah, kira-kira yang Bapak alami apa ya sebagai ketua regu, apa suka dukanya? Maksudnya nasinya suka telat, apa buahnya suka hilang, airnya suka hilang? Iya benar. Apa gimana gitu suka dukanya? Masalah menjemput makanan itu. Kalau kami Pak istilahnya ya gimana ya, masalah keterlambatan itu mungkin kalau pulang dari Masjidil Haram kan kita kadang-kadang bisnya juga penuh apa gimana. Jadi apa namanya kita sering terlambatnya di situ. Kadang-kadang tanggung nih waktunya nih mau sholat dulu lah baru jemput makanan. Kalau masalah buah ya wajar lah kalau mungkin sering nyelip ya gitu ya Pak ya. Ya kan ada makan malam siang itu kan ada buahnya. Ada. Tapi alhamdulillah jamaah. Tapi jamaahnya enggak pada malam. Enggak Pak, enggak. Alhamdulillah kalau anak Mira enggak. Iya. Kami juga Pak kalau terlambat sering dibantu jamaah yang lain. Ada jamaah yang lain punya waktu mungkin. Saling memahami lah ya. Iya. Kami juga di antara kami karu-karu ini tidak ada istilah harus menunggu Pak. Siapa yang punya waktu langsung turun. Dikarenakan nggak repot kok. Itu juga nggak ditenteng geret aja nggak apa-apa. Iya Pak ya. Dan tidak ada kasus-kasus makan itu basi nggak ada ya? Enggak ada Pak, enggak ada. Makanannya semua segar ya? Ya alhamdulillah. Nah, kalau soal rasa kan memang nggak bisa disamakan. Iya masing-masing tenggorokan lah Pak yang ngerasain kayak gimana. Karena itu yang masak itu memang bukan orang Indonesia Pak. Iya. Yang masak itu orang Bangladesh. Oh iya. Ya walaupun menunya menu Indonesia misalnya apa sayur kecap, rendang. Iya. Ya cuma kan beda orang kan beda racikan kan? Iya betul Pak. Oke, jadi itu mungkin bagi para pemirsa yang mudah-mudahan staf wadah kemarin jam berapa? Wadahnya jam berapa ya? Malam. Habis enggak subuhan dulu apa sebelum subuh? Oh, wadah yang terakhir nih Pak ya. Sholat subuh dulu Pak kami. Sholat subuh dulu. Iya. Baru wadah. Iya wadah. Iya. Yang perpisahan. Iya. Sholat subuh. Kemarin ada laporan entah dari Bapak apa dari siapa saya lupa gitu laporannya. Pak ini udah pada sholat wadah terus pada tidur lagi di kamar itu. Ada yang laporan ke saya. Oh. Ada Pak sebagian ada. Tapi bukan saya Pak. Iya, ada yang laporan gitu. Iya. Pak, ini gimana Pak hukumnya itu? Sudah tawaf tapi tidur masih tidur. Masuk kamar lagi tidur lagi. Iya. Oke, terima kasih kepada Pak Haji Rustam. Nama lengkapnya Pak Rustam Saputra Pak. Yang telah memberikan membagi cerita lah ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan dan alhamdulillah termasuk tahun ini tidak ada berita-berita atau kasus-kasus yang mengerikan yang mencekam ya. Iya nggak Pak. Ada Pak ya? Nggak ada Pak. Ya kalau maksud saya kalau ada bisa diceritakan. Iya nggak ada Pak. Alhamdulillah. Ada yang kejatuhan genteng. Iya. Ya alhamdulillah tidak ada Pak. Iya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.